Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini masih tetap sehat walaupun kuliah kita dari rumah. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem operasi. Nah, sistem operasi sebenarnya adalah merupakan perangkat lunak, biasa juga disebut dengan software. Sistem operasi ini bertugas untuk melakukan pengontrolan dan manajemen perangkat keras, juga operasi-operasi dasar di dalam sistem seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau operasi matematika lainnya. Termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolah data yang sudah kita bahas sebelumnya seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel mungkin, dan yang lain-lain. Nah, semua perangkat lunak aplikasi ini bisa memudahkan kegiatan kita dalam sehari-hari. Fungsi sistem operasi yang pertama adalah sebagai resource manager, yaitu mengelola sumber daya dan mengalokasikannya. Misalkan saja kita menggunakan Microsoft Word butuh memori. Lalu setelah kita mengetik, kita butuh untuk mencetaknya. Maka kita membutuhkan printer. Nah, yang menyediakan alokasi sumber daya itu adalah sistem operasi. Kemudian yang kedua, sebagai interface, menjadi perantara antar pengguna dengan perangkat keras. Bisa Anda bayangkan, duduk di depan komputer tidak ada sistem operasi, maka Anda akan hanya menatap komputernya saja atau laptopnya saja tanpa gambar, tanpa aplikasi yang bisa berjalan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai koordinator, yaitu mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aplikasi kompleks dapat diatur. Coba kita perhatikan ketika kita membuka aplikasi Corel, aplikasi Word, maka sekompleks apapun itu, sistem operasi akan dapat melakukan atau menyediakan fasilitas untuk kita. Ya, termasuk tadi memori, ataupun pemanfaatan prosesor secara beruntun ya, atau secara antrian. Nah, yang ketiga, gatekeeper, yaitu menjadi pengendali hak akses dan pengawas. Dan siapa saja yang berhak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kalau kita perhatikan dalam perkembangan, sistem operasi akan melakukan deteksi terhadap aplikasi-aplikasi yang akan masuk ke dalam sistem. Misalkan dia berupa spyware atau virus-virus yang dari jaringan atau dari media yang lain, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, ataupun CD-ROM, maka sistem operasi akan melakukan pengawasan apakah ini file yang dikenal atau tidak. Nah, selain juga itu sebagai pengendali hak akses, siapa-siapa yang berhak untuk masuk ke dalam sistem. Tentunya yang bisa masuk adalah yang memiliki akun. Misalkan sistem operasinya terpassword, maka kita harus memiliki password untuk bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian fungsi yang kelima adalah sebagai optimizer, yaitu sistem operasi menjadwalkan input. Ya, menjadwalkan input, mengakses database. Jadi ketika kita memasukkan data di dalam komputer, maka sistem operasi melakukan optimasi.
input yang kita masukkan akan disimpan ke dalam suatu tempat sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ke dalam database. Kita menyimpan formulir, kemudian formulir tersebut ingin digunakan lagi kembali, maka tentunya kita akan mencarinya di dalam sebuah database. Nah, fungsi yang terakhir adalah sistem operasi dapat berfungsi sebagai server. Jadi sesungguhnya ketika kita menggunakan sebuah server atau mengakses sebuah server, maka yang melayani kita itu adalah sistem operasi. Meskipun di balik dari sistem operasi tersebut dibantu oleh server side, di mana aplikasi server side ini akan memperkenalkan kepada pelanggan atau kepada user bahwa keberadaannya adalah atau namanya adalah itu. Contoh, kalau misalkan kita mengakses yahoo.com, maka kita akan mencari sebuah komputer di dalam jaringan yang namanya Yahoo. Nah, ketika kita menemukan itu, maka sebenarnya yang jalan adalah server side bekerja sama dengan sistem operasi. Jadi, fungsi terakhir adalah sebagai server. Untuk perkembangan sistem operasi sendiri, kita bisa melihat dari generasi ke generasi. Pertama, pada tahun 1945, kemerdekaan Republik Indonesia ini, sampai dengan 1955, itu sebenarnya tidak ada SO. Tetapi, komputer pada saat itu sudah bisa langsung melakukan operasi komputasi. Karena manusia dianggap tidak cepat dalam melaksanakan kegiatan komputasi seperti perhitungan, perkalian, atau pembagian. Generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965, sudah diperkenalkan batch processing system, yaitu job dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Jadi, ada antrian proses, kemudian dilakukan secara berurutan. Nah, di sini fungsi sistem operasi sudah ada. Meskipun secara fisik, secara software, sistem operasi itu belum dikembangkan. Nah, kemudian pada tahun 65 sampai 80 dikembangkan untuk melayani banyak pemakai. Nah, sekarang sudah ada sistem operasi di sini dan dia sudah bisa melayani banyak pemakai dan banyak program sekaligus. Kemudian generasi keempat atau pasca tahun 80-an, sistem operasi sudah berbasis GUI. Pada pertemuan sebelumnya ada yang mempertanyakan apa itu GUI, yaitu Graphical User Interface, antarmuka yang berbasis grafis atau gambar. Jadi di sistem operasi itu sudah kelihatan ada ikon-ikon, ada gambar-gambar yang kita klik, ya. Nah, sebelumnya itu sistem operasi tidak ada gambar, kita harus mengetikkan perintahnya. Contoh, kita ingin menjalankan Microsoft Word, maka harus diketik Word. Tapi zaman itu belum ada namanya Word, tapi yang ada adalah WordStar. Jadi diketik WS, karena file aplikasinya namanya WS. Kemudian, kalau misalnya mau menjalankan sejenis Excel, karena tidak ada Excel saat itu, maka kita akan menjalankan Lotus. Yang diketik adalah 1, 2, 3. Nah, sehingga jalanlah aplikasi yang berbasis worksheet, ya. Jadi tabel ya, ada tabel dan ada baris dan kolom, sejenis Excel zaman itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, sistem operasi komputer sendiri perkembangannya dimulai pada tahun 81. Ada namanya PC-DOS. DOS sendiri singkatan dari Diskette Operating System, yaitu sistem operasi yang dikemas dalam bentuk disket. Nah, secara minimalis atau secara apa lagi namanya, ya, dari sisi efektivitas,
waktu itu ada 3 file yang dibutuhkan. Yang pertama DOS system, kemudian config system, dan command com. Jadi ada 3 file ya untuk PC DOS ini. Tetapi selengkapnya itu, kalau saya tidak salah ingat, itu butuh sekitar 6 disket dikali dengan 1,2. Ya, dikali dengan 1,2. Jadi itulah kapasitasnya ya. 6 disket dikali dengan 1,2. Tetapi secara minimalis itu bisa kita jalankan sistem operasi DOS dengan 3 file, yaitu command com, ms-sys, dan config.sys. Nah, modelnya adalah sama kalau Anda mengetikkan cmd di start kemudian run. Di situ Anda ketikkan cmd lalu enter, maka muncul seperti ini ya. Saya contohkan saja cmd. Nah, lalu saya OK. Maka kelihatan seperti ini. Kalau saya mau menjalankan misalkan notepad, itu harus diketik. Nah, ini bukan berbasis GUI. Nah, seperti ini ya, jalan notepadnya. Dulu seperti ini, kalau kita menjalankan aplikasi, tidak bisa kita langsung klik seperti yang Anda rasakan saat ini. Nah, berikutnya, sebelumnya, kita lihat bahwa ini untuk prosesor 8086. Ini adalah awal dari generasi Pentium. Jadi awal dari generasi prosesor Intel Pentium. Nah, tahun 1983-85 muncul Microsoft DOS. Kenapa Microsoft DOS? Karena awalnya DOS ini adalah dibangun oleh IBM. Kemudian dibeli oleh Microsoft, maka dinamakan dengan Microsoft DOS, disingkat MS-DOS. Nah, ini untuk komputer PC XT. Kalau saat ini saya rasa Anda tidak berminat untuk menggunakan karena lambatnya luar biasa. Tapi waktu itu cukup cepat untuk digunakan karena aplikasi-aplikasi yang jalan juga masih rada-rada kecil-kecil. Nah, pada tahun yang sama, 1983 sampai dengan 85 juga sudah muncul Windows versi 1. Jadi sudah ada Windows versi 1. Anda bisa mencari di Google bagaimana tampilan Windows versi 1. Windows versi 1 itu kalau tampil di layar terbagi atas 4 layar ya. Makanya dikatakan Windows. Karena dia berbentuk jendela. Tetapi dia dibagi 4 kotak ya. 4 kotak. 2 di atas, 2 di bawah. Silahkan dicari di Google. Seperti apa wajah Windows 1. Atau Windows versi 1 ya. Kemudian Microsoft DOS versi 4 sudah ada grafik. Tapi grafiknya sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan grafik yang mungkin Anda kenal ketika Anda menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis Windows atau berbasis Linux yang graphical user interface. Karena Linux juga ada versi istilahnya versi terminal ya. Sama dengan DOS tadi yang command com dijalankan. Kemudian tahun 91 itu muncul Linux dan MS-DOS 5.0. Jadi masih dipertahankan DOS. Jadi Windows di zaman ini masih harus jalan dengan DOS. Sehingga DOS masih juga dikembangkan. Nah, tahun 92 muncul Windows 31. Jadi muncul Windows 31. Nah, Windows 31 ini sudah agak lebih lebih bagus pikselnya ya. Lebih bagus pikselnya. Nah, seingat saya pada perkembangan Windows 31 ini juga sudah muncul Windows 6 dan DOS 6 dan DOS 7 di tahun 93. Bukan DOS 7 ya, DOS 6.22. Nah, DOS 6.22 ini sudah merupakan versi yang paling terakhir. Ya, versi yang paling terakhir yaitu 6.22. Dan ini mendukung sampai dengan Windows 3.11. Jadi Windows 3.11 ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang jalan ya. Seperti misalkan Office-nya sudah ada ya.
Tapi waktu itu belum dikatakan Office ya, tapi dikatakan Word, Excel, PowerPoint kalau saya tidak salah belum ada waktu itu ya, belum ada. Kalau tidak salah bukan juga Word ya, tapi WordPerfect. WordPerfect. Nah, di tahun 94 muncul Windows 95 dengan dukungan DOS sama sekali sudah dihentikan, tidak lagi berbasis DOS. Anda juga bisa melihat ya bagaimana penampakan atau tampilan Windows 95 pada saat itu. Nah, kalau saya tidak salah, ikon daripada Windows 95 itu adalah macan tutul, dan itu sangat cantik waktu itu ya. Cuman dia sangat berat. Kalau orang Makassar bilang batalaki. Jadi sangat berat sehingga Windows 95 ini dinyatakan gagal produk. Meskipun digunakan, banyak orang gunakan waktu itu ya. Orang berlomba-lomba menggunakan, tapi ini merupakan gagal produk yang tidak disadari oleh user. Tapi Windows menyadari bahwa itu adalah gagal karena sangat berat dalam akses. Nah, kemudian pada tahun 96 muncul Windows NT. Nah, Windows NT ini sebenarnya peruntukannya untuk server. Ya, peruntukannya untuk server. Network ya, dari istilah network 4.0. Nah, kemudian Apple memperkenalkan OS-nya dengan nama Mac OS pada tahun 1997. Nah, ada istilah yang sekarang ini mungkin karena ikon ya. Orang mengatakan Apple itu ketika melihat tablet. Kenapa? Karena tablet itu adalah pertama kali dibuat oleh Apple ya. Jadi tablet pertama kali dibuat oleh Apple. Sehingga kalau orang menyebut tablet itu dia bilang Appleku. Nah itu ya. Padahal Apple itu adalah salah satu merek. Nah, kemudian pada tahun 98 muncul Windows 98. Windows 98 yang terakhir adalah second edition. Dan salah satu Windows yang paling familiar di tahun itu atau yang familiar adalah 98 second edition ya. Jadi menurut saya pribadi bahwa Windows 98 ini merupakan salah satu versi Windows yang sangat populer dan berhasil dikembangkan oleh Microsoft. Nah, sementara pada tahun 2000 itu muncul Windows 2000, penerus dari Windows NT tadi, yaitu versi 4.0, dan juga muncul Windows Me, namanya Millennium. Jadi istilah Millennium itu sudah ada pada tahun 2000. Nah, Windows Me ini termasuk salah satu Windows yang gagal. Ya, meskipun dalam pengembangannya juga sangat cantik modelnya, tapi dia juga berat, sangat berat. Lalu di tahun berikutnya, karena Microsoft merasa bahwa Windows Me ini gagal, pada tahun 2001-2005 dikembangkan Windows XP, yang mana Windows XP ini masih menggunakan platform Windows 98, tetapi dia dengan fitur-fitur yang lebih ringan. Ya, jadi lebih ringan. Ini juga merupakan salah satu Windows yang paling banyak digunakan dan berhasil. Nah, kemudian di samping itu juga untuk meneruskan Windows NT dari Windows 2000, maka muncul juga Windows Server 2003. Dan pada tahun 2006-2012 muncul Windows Vista, Windows 7 dan Windows 8. Nah, ketiga sistem operasi ini itu yang paling populer dan yang paling berhasil adalah Windows 7. Paling stabil, ya, paling stabil. Dan Windows 8 dianggap sebagai OS yang gagal. Begitu juga dengan Windows Vista, meskipun dengan tampilan yang sangat cantik. Nah, sehingga setelah muncul Windows 8, Microsoft membuat Windows 10 yang merupakan perpaduan dari Windows 7 dan Windows 8. Kalau Anda perhatikan,
menu-menu yang ada di Windows 10 itu sama dengan Windows 7 dan Windows 8. Nah, kenapa selalu dilakukan pengembangan? Karena ya setiap saat aplikasi berkembang, sehingga butuh juga layanan dari sistem operasi. Nah, dari semua perkembangan sistem operasi ini, ya, masih banyak sebenarnya sistem operasi yang pernah ada tetapi tidak dipublikasikan. Misalkan untuk Windows ada namanya Windows Longhorn. Windows Longhorn ya. Jadi dia adalah pengembangan Windows Vista yang juga dianggap gagal. Dia hanya di launching, setelah itu langsung down ya. Langsung down. Nah, sekarang Windows 98 sudah tidak ada lagi update-nya. Windows XP juga sudah tidak ada update-nya, sehingga dia sudah mati. Ya, sekarang Windows 7 juga akan habis ya masa update-nya. Dan Windows 10 yang terus berkembang. Nah, adik-adik sekalian, sistem operasi yang kita gunakan, apalagi kalau Windows 10, itu perlu selalu dilakukan update terhadap datanya ya, terhadap file-filenya. Kenapa? Karena itu untuk menutupi lubang-lubang keamanan yang ada. Ya, di samping itu, dengan mengupdate sistem operasi Windows kita, maka serangan-serangan dari luar itu akan bisa diminimalisir. Jadi, dengan menggunakan Windows 10, kalau Anda aktifkan Windows Defender, maka tidak perlu pakai antivirus. Karena antivirus itu sebenarnya menyebabkan kelambatan yang luar biasa bagi komputer Anda. Apalagi kalau Anda menggunakan hard disk. Nah, perkembangan media penyimpanan saat ini itu sudah mengarah kepada SSD, Solid State Disk, di mana tidak butuh piring untuk piringan untuk memutar hard disknya atau cakramnya ya. Jadi dia modelnya sama dengan memori pada HP. Mirip dengan itu ya. Mirip dengan SD card, mirip dengan micro SD, mirip seperti itu hari sekarang. Sehingga tidak perlu daya yang besar dan bisa membuat baterai kita awet dalam penggunaan. Kalau tadinya mungkin hanya bertahan 1 jam, maka dengan menggunakan SSD, maka bisa bertahan lebih dari 1 jam. Baik, saya rasa itu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.